Apa itu, Pak? Kamu lihat ya? Ya, makan. Boneka
makanannya? Iya, sari-sari gula yang dimasak nektar. Berarti ini adalah hewan jenis makanannya apa? Hewan apa? Iya, termasuk herbivora. Bagus. Coba, adakah yang mau mengajak? Ayo, siapa yang berani? Apa? Coba Mas Kafa, ini adalah habitatnya di mana Mas Kafa? Di rawa-rawa atau di sungai. Termasuk jenis golongan makanannya apa nih? Apa itu? Bagus, serangga. Berarti ini termasuk hewan apa ya? Iya, karnivora. Nah, ini Lulus sudah mempraktekkan semua binatang-binatang binatang. Nah, sekarang kita akan mengkaji lebih dalam lagi apa itu ekosistem, apa itu habitat, apa itu populasi, dan apa itu komunitas. Kalian simak dulu video dari Bu Guru. Disimak ya. Ya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang ekosistem. Mari kita simak video berikut ini. Apa sih yang kamu ketahui tentang ekosistem? Adakah yang sudah tahu? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Suatu ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu? Apa itu populasi? Dan apa itu komunitas? Individu diartikan sebagai makhluk hidup tunggal. Misalnya seperti berikut ini. Contoh individu seperti seekor kumbang. Yang kedua, seekor lebah. Dan yang ketiga, seekor kupu-kupu. Masing-masing hewan tersebut adalah tunggal. Nah, masing-masing individu tadi itu tinggal di suatu tempat. Nah, tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak itu dinamakan habitat. Setelah tadi kita belajar tentang individu, lalu apa sih yang dimaksud populasi? Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang menempati suatu tempat tertentu. Contoh dari populasi tersebut pada gambar berikut ini, di mana ada 4 ekor itik. Nah, 4 ekor itik ini termasuk populasi. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud komunitas? Komunitas diartikan sebagai populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Jadi, komunitas ini adalah kumpulan dari beberapa populasi makhluk hidup. Contohnya seperti gambar berikut ini, di mana sebuah hutan itu ada banyak sekali hewan, tumbuhan, dan lainnya yang hidup di suatu daerah. Nah, ini disebut komunitas.
dari gambar berikut ini, di mana di sini ada komunitas sungai. Di dalam komunitas sungai tersebut ada beberapa populasi, misalnya ada populasi kakak, populasi ikan, populasi itik, dan lainnya. Nah, kumpulan dari populasi makhluk hidup tersebut disebut komunitas. Untuk lebih jelas apa itu individu, populasi, dan komunitas, coba lihat contoh berikut ini. Individu di sini ada seekor kakak, sedangkan populasi itu kumpulan dari beberapa kakak. Lalu populasi kakak yang tinggal di suatu sungai dengan populasi makhluk hidup lainnya itu disebut komunitas. Belajar macam-macam ekosistem. Ekosistem ada dua macam. Yang pertama ekosistem alami dan yang kedua ekosistem buatan. Ekosistem alami diartikan sebagai ekosistem yang sudah ada di alam. Ekosistem ini diciptakan oleh Tuhan. Contoh ekosistem alami yang ada di sekitar kita, yang pertama yaitu hutan, yang kedua sungai, dan yang ketiga adalah laut. Selanjutnya ekosistem dibedakan menjadi dua. Yang pertama ekosistem alami air, contohnya laut, rawa, dan danau. Yang kedua yaitu ekosistem alami berupa darat, contohnya seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Kita belajar tentang ekosistem alami, sekarang kita akan belajar ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti kolam, kebun, dan sawah. Suatu ekosistem terdapat beberapa komponen. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang berupa makhluk hidup, contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen penyusun ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Nah, apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah benda tak hidup yang menentukan kondisi lingkungan. Contohnya seperti suhu, cahaya matahari, tanah, udara, air, dan lainnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Kalian sudah mempelajari tentang ekosistem. Nah, tadi ada di sana ada kaitannya ekosistem terbagi menjadi
Coba lihat di mana? Satu cowok, tulis di mana? Bu Guru beri waktu 10 menit ya. Iya, satu kelompok satu. Ayo buat pertanyaan yuk. Ada pertanyaan. Buat pertanyaan. Ya, ini kan dibuat pertanyaan. Iya, yang kemarin. Ayo dikerjakan. Buat pertanyaan. Kemarin pertanyaan. Ini apa? Di sini pertanyaannya. Kita bahas biar ada interaksi guru dan kalian. Siapa yang ingin membuat pertanyaan satu saja? Oh, Mas Kafa. Pertanyaannya apa? Mengapa hutan itu masih asli? Coba ditulis Mas Kafa di sini. Ini nak. Nah, bagus. Ini kelompok dari kelompok mana? Oh, kelompok jerapah. Yuk, ditulis ini pertanyaanmu apa di sini? Iya, ya Bapak. Ada lagi nomor 2 ya? Oh ya dulu, dijawab dulu. Mas Papa mau tanya, saya yang jawab. Kenapa hutan itu? Pertanyaannya apa ya? Ya saya. Iya, lagi ya. Nah, dulu. Nah, kenapa tanya? Mengapa hutan itu masih asli? Apa jadi jawabannya? Iya, karena ekosistemnya terjaga dengan baik. Boleh duduk. Ya bagus, yang kedua. Ya, ya Doma. Iya, bagaimana cara menjaga kelestarian hutan? Ayo Mas Doma ditulis. Bagaimana cara menjaga kelestarian hutan? Nah, Mas Bomang bertanya, bagaimana cara menjaga kelestarian hutan? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, coba. Hutan tidak boleh
Mbak Gedi bertanya, apa saja binatang yang hidup di ekosistem air laut? Apa? Ikan. Apa lagi? Ibu, apa kak? Bulu babi. Apa kak? Gurita. Apa lagi? Apa? Paus. Apa lagi? Burung. Cumi. Bagus sekali. Sekarang yang terakhir. Apa yang menyebabkan laut itu tercemar? Boleh silakan maju ke depan. Nanti gantian yang pasti menggunakan besi. Pelan. Iya. Tanda tanya dulu kak. Apa yang menyebabkan laut kita apa? Karena iya, membuang limbah pabrik ke laut. Apa lagi? Apa? Iya, membuang sampah sembarangan di laut. Bagus sekali anak-anak. Karena Bu Guru sudah berjanji akan memberikan 1 reward bagi anak yang tadi aktif sekali membantu Bu Guru. Bu Guru panggil Daniel, boleh ke sini. Bu Guru akan beri kita prestasi ya. Ini berarti menunjukkan bahwa Daniel aktif. Siapa lagi? Kava. Ayo. Nanti masih ada lagi bintang prestasinya ya. Semua pasti dapat kalau aktif. Kemudian tadi Gaby yang sudah maju. Yang sudah maju di sini boleh diberi bintang prestasi sama. Ya, Domar dan Aurel. Ada lagi yang tadi membantu Bu Guru?
dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup tetap hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat hidup tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Terima kasih. Anak-anak, sekarang Bu Guru ulangi lagi. Satu paragraf kita simak, Bu Guru akan ganti ke orang lain. Bu Guru akan lengkap karena ini akan melihat Bu Guru seberapa besarnya kamu menyimak dari penjelasan temannya. Nanti kalau sudah Bu Guru cukup ganti temannya. Jadi yang lain harus iya juga untuk membacanya ya. Sudah siap? Ya. Dimulai Dinda. Baca paragraf pertama, ekosistem. Semua dibaca nih Nak. Ekosistem semua. Ulangi lagi. Ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, dan udara tanah. Dah bilang jam. Eca. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Alia. Dibaca Nak. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Lanjut dibaca Ardi. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Tepuk tangan semua. Itu makanya apa juga bacaannya? Ekosistem. Ekosistem. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mencari pikiran utama. Pikiran utama adalah yang mendasari bacaan suatu paragraf. Intinya ya Nana ya, yang ada pada suatu bacaan. Contoh, Bu Guru akan terangkan nomor 1. Bu Guru akan bacakan.
cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Coba siapa yang bisa mengungkapkan satu pokok pikiran utama pada paragraf pertama? Coba yang belum, apa enggak? Paragraf pertama, pikiran utamanya apa? Memeluk hidup, memerlukan lingkungan Tertentu. untuk Iya, itu adalah dasar dari pikiran utama. Dan tugas selanjutnya anak-anak kalian mengerjakan, membuat, mencari pikiran utama dari beberapa paragraf tersebut. Ada berapa paragraf di sana? Ada 4. Ini adalah tugas mandiri, jadi akan dikerjakan satu-satu. Nah, coba Bu Guru minta tolong untuk membagikan SKPD-nya. Maju ke depan, biar kelompok maju, Nak. Ya, ada yang kurang? Ya, disiapkan alat tulisnya. Ya, kurang 1, bentar. Ada lagi yang kurang? Ya, ada lagi yang kurang? Terus dicari pikiran utama yang mendasari kenapa, ada apa, ya. Nah. Yuk dilihat saya. Bu Guru beri waktu 10 menit. Kemudian kita presentasikan atau kita bahas bersama-sama. Kasih pikiran utama. Ada yang dikerjakan. Dikerjakan atau beres? Bisa?
Pikiran utama tidak tentu harus ada di atas awal bacaannya. Kadang-kadang ada di tengah atau di paragraf bawah. Ya, pikiran utama tidak selalu di depan awal atau awal kalimat, tetapi ada di tengah, kadang ada di bawah. Belakang. Ya. Yes, sorry. Bahasa pikiran pertama adalah pikiran utama pada paragraf 1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Betul atau salah? Betul. Betul. Siapa yang menjawab ini? Devi diberi bintang prestasi. Dipakai sendiri ya. Mana beberapa yang kedua, paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Betul atau salah? Ya, betul. Ini adalah pikiran utamanya. Siapa yang mengerjakan? Sarah maju ke depan. Yang ketiga, paragraf ketiga, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Betul atau salah? Betul. Ya, betul. Ini adalah pikiran utamanya. Siapa yang menjawab? Sini, Mbak Nen. Terima kasih kita sudah berani tampil. Yang terakhir, paragraf keempat, individu adalah makhluk hidup yang tunggal. Siapa yang mengerjakan? Betul atau salah? Iya, betul. Pikiran utamanya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal. Yang lain sebagai penjelas. Untuk baca, boleh maju ke depan. Ya. Yang lain jangan khawatir, nanti akan berguru lagi, dikasih lagi ya. Tepuk tangan kalian sudah memahami apa itu namanya? Apa namanya? Pikiran utama atau yang mendasari suatu paragraf. Kenapa ada apa-apa yang akan inti dari suatu bacaan dalam satu paragraf? Intinya apa? Yang lain bisa
makanan adalah herbivora. Bagus. Nomor 4 ada gajah. Nama-nama atau jenis makanan adalah bambu. Golongan makanan adalah herbivora. Mungkin ada yang menambahkan gajah makannya apa Nana? Selain daun, buah, apa lagi? Tebu, rumput, termasuk herbivora. Masih ditambahkan ya Mbak? Ya sudah, Bu Guru beri bintang prestasi untuk kelompok harimau. Yang terakhir, terima kasih juga kelompok gajah. Presentasi ke depan. Yang terakhir ini ya, perwakilan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya dengan kelompok saya. Ya, Yang pertama saya akan mempresentasikan beruang kutub. Nama atau jenis makanannya ikan salmon atau daging. Yang kedua daging. termasuk Makanan tumbuhan atau hewan karnivora. ya. Nomor 2 harimau. Nama atau jenis makanannya daging, termasuk golongan hewan karnivora. Nomor 3 panda. Nama atau jenis makanannya tebu atau gabun. Golongan makanannya herbivora. Nomor 4 singa. Nama atau jenis makanannya daging, golongannya adalah karnivora. Yang terakhir namanya kita memakan daging dan golongannya adalah karnivora. Ya, betul kan Nana? Betul. Tepuk tangan. Diberi oleh Bu Guru bintang prestasi untuk kelompoknya. Bagus sekali ya Nana. Bu Guru bangga sama kalian. Kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya juga memuaskan. Tepuk tangan untuk kelas 15. Tugas terakhir kalian yaitu evaluasi atas perbuatan materi yang
daerah